Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Purwati Kuswarini MSI dan Ibu Dr. Lia Badria MPD selaku dosen mata kuliah ekologi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai studi kasus pengaruh perubahan iklim terhadap degradasi kekeringan tanah pada ekosistem di Situ Gede, Kota Tasikmalaya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Astrid Yulianti dengan NPM 222154036. Di sini saya akan memandu jalannya presentasi hari ini. Sebelumnya izin memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama ada Rena Jihan Syabana, ada Degrina Laila Latuferisa, lalu ada Aji Miftah Saleh, lalu ada Rifa Nur Cahyati, dan Muhammad Aluluddin Hasan Ma'ruf. Baik, tentang studi kasus yang kelompok kami ambil yaitu tentang pengaruh perubahan iklim terhadap degradasi kekeringan tanah pada ekosistem di Situ Gede, Kota Tasikmalaya. Ini memiliki beberapa hal yang melatar belakangi, di mana perubahan iklim telah menjadi isu global yang mempengaruhi ekosistem di seluruh dunia. Sebuah wilayah di Indonesia tidak terlepas dari dampak perubahan iklim. Fenomena perubahan iklim global ini telah menyebabkan peningkatan suhu rata-rata global serta perubahan pola cuaca yang tidak terduga di berbagai belahan dunia. Salah satu dampak yang signifikan dari perubahan iklim ini yaitu ada peningkatan risiko kekeringan tanah di berbagai wilayah, termasuk di Kota Tasikmalaya. Kekeringan tanah ini adalah salah satu konsekuensi dari perubahan iklim yang dapat menyebabkan kerusakan pada tanah, kemudian mengurangi produktivitas, mempengaruhi kualitas air, dan juga kekeringan tanah ini menjadi ancaman serius bagi kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat, terutama di daerah yang bergantung pada pertanian sebagai mata pencaharian mereka. Perubahan iklim global ini telah meningkatkan risiko kekeringan tanah di berbagai wilayah, termasuk Kota Tasikmalaya, yaitu di Situ Gede. Nah, Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan suhu rata-rata pada musim kemarau yang lebih panjang, sehingga mengganggu ekosistem yang bergantung pada pola hujan yang stabil. Nah, bukan hanya dari perubahan iklim, tetapi aktivitas manusia juga bisa berperan dalam degradasi kekeringan tanah ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh perubahan iklim terhadap degradasi kekeringan tanah di Kota Tasikmalaya. Hal ini mendorong pembuatan makalah berjudul Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Degradasi Kekeringan Tanah pada Ekosistem di Situ Gede, Kota Tasikmalaya. Dari studi kasus tersebut, ada beberapa tujuan penelitian, yaitu yang pertama, untuk mengetahui perubahan iklim mempengaruhi pola kekeringan tanah di Situ Gede, Kota Tasikmalaya. Kemudian, untuk mengetahui dampak perubahan iklim terhadap degradasi kekeringan tanah pada ekosistem di Situ Gede, Kota Tasikmalaya. Kemudian, untuk mengetahui aktivitas manusia berkontribusi terhadap degradasi kekeringan tanah di Situ Gede, Kota Tasikmalaya. Kemudian, untuk mengetahui masalah lingkungan yang dapat memperburuk kondisi kekeringan tanah di Situ Gede, Kota Tasikmalaya. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui solusi dan juga strategi mitigasi yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan aktivitas manusia terhadap kekeringan tanah di Situ Gede, Kota Tasikmalaya tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka, di mana perubahan iklim ini juga sangat signifikan gitu pada ekosistem di Tasikmalaya, Indonesia, menyebabkan kekeringan tanah yang merusak kualitas dan produktivitas tanah serta mengurangi kualitas air. Deforestasi dan juga degradasi lahan itu memperburuk kondisi ini. Nah, pengelolaan lahan yang baik dan juga penerapan agroekosistem lahan kering ini terbukti efektif gitu dalam mengurangi degradasi tanah yang meningkatkan produktivitas serta kualitas tanah. Nah, selain itu, perubahan iklim juga mempengaruhi keamanan dan juga ketahanan pangan, sehingga pengelolaan sumber daya alam yang baik menjadi sangat penting. Secara keseluruhan itu, upaya pengelolaan yang lebih baik itu diharapkan dapat mengurangi kerentanan ekosistem dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.
Selanjutnya, metode penelitian yang kami pilih dalam melaksanakan penelitian ini, kami menggunakan metode studi literatur dan juga metode deskriptif kuantitatif, di mana metode deskriptif kuantitatif itu digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan akurat tentang kekeringan di situ gede Tasikmalaya. Metode ini memungkinkan kami untuk mengumpulkan data secara sistematis dan faktual tentang sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang terkait dengan kekeringan di wilayah tersebut. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Situ Gede Tasikmalaya yang merupakan wilayah yang paling sering terpengaruh kekeringan di Tasikmalaya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi yang pertama, studi literatur. Kami melakukan analisis terhadap literatur yang relevan tentang kekeringan di wilayah Tasikmalaya, termasuk penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik kekeringan dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang kedua ada wawancara. Kami melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan kekeringan di Situ Gede Tasikmalaya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kekeringan dan cara mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga ada observasi. Kami melakukan observasi langsung di Situ Gede Tasikmalaya untuk mengumpulkan data tentang kondisi lingkungan dan dampak kekeringan terhadap masyarakat setempat. Dengan menggunakan metode-metode ini, kami berharap dapat mengumpulkan data yang akurat dan relevan tentang kekeringan di Situ Gede Tasikmalaya dan memberikan kontribusi pada pengetahuan tentang cara mengatasi kekeringan di wilayah tersebut. Baik, pada pembahasan studi kasus kali ini, yang pertama ada perubahan iklim mempengaruhi pola kekeringan tanah. Yang kedua ada dampak perubahan iklim terhadap degradasi kekeringan tanah pada ekosistem. Yang ketiga ada aktivitas manusia berkontribusi terhadap degradasi kekeringan tanah. Yang keempat ada masalah lingkungan yang memperburuk kondisi kekeringan tanah. Yang kelima, ada kondisi dan strategi mitigasi yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan aktivitas manusia terhadap kekeringan tanah di Situ Gede, Kota Tasikmalaya. Baik, lanjut pada pembahasan. Perubahan iklim mempengaruhi pola kekeringan tanah. Perubahan iklim global telah menyebabkan perubahan pola cuaca yang signifikan di berbagai belahan dunia. Salah satu dampak yang paling terasa adalah peningkatan kekeringan tanah di banyak wilayah. Kota Tasikmalaya sebagai contoh mengalami peningkatan suhu rata-rata, penurunan curah hujan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Kondisi ini telah menyebabkan peningkatan risiko kekeringan di tanah wilayah tersebut. Peningkatan suhu dan penurunan curah hujan menyebabkan penguapan air tanah yang lebih cepat dan penurunan ketersediaan air tanah di permukaan tanah. Hal ini menyebabkan tanah menjadi lebih kering dan rentan terhadap erosi, serta mengurangi kemampuannya untuk menahan air. Sebagai akibatnya, kekeringan tanah menjadi semakin sering terjadi dan lebih parah di Kota Tasikmalaya. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola musim, dengan musim kemarau yang menjadi lebih panjang dan intensif. Hal ini meningkatkan risiko kekeringan tanah yang dapat mengancam pertanian, lingkungan hidup, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Kota Tasikmalaya. Deforestasi dan degradasi lahan telah dikaji sebagai salah satu kontributor terhadap degradasi kekeringan tanah. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa deforestasi dan degradasi lahan dapat mempengaruhi kualitas tanah dan meningkatkan kekeringan. Deforestasi dan degradasi lahan dapat menyebabkan penurunan kualitas tanah, mengurangi produktivitas, dan mempengaruhi kualitas air. Oleh karena itu, pengolahan lahan yang lebih baik dapat membantu mengurangi dampak deforestasi dan degradasi lahan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan pembahasan mengenai dampak perubahan iklim terhadap degradasi kekeringan tanah pada ekosistem. Perubahan iklim menyebabkan atau berdampak negatif pada ekosistem, diantaranya yaitu degradasi kekeringan tanah. Nah, degradasi kekeringan tanah ini menyebabkan peningkatan suhu dan penurunan curah hujan, yang mana mengakibatkan tanah menjadi lebih kering. Tanah yang kering cenderung mengalami degradasi, seperti erosi dan penurunan kesuburan tanah. Perubahan iklim mempunyai pengaruh terhadap degradasi tanah, air dan pertumbuhan, serta produksi tanaman. Degradasi tanah dapat dipicu oleh berbagai faktor kemunduran sifat fisik, kimia, dan proses
biologi tanah. Nah, kemunduran sifat fisik tanah disebabkan karena erosi, pemadatan, dan rekahan. Kemudian sifat kimia tanah disebabkan oleh pencucian hara, pengasaman, dan salinisasi. Nah, sedangkan kemunduran sifat biologi tanah karena berkurangnya bahan organik dan biodiversitas biota tanah. Nah, dan yang kedua yaitu ada perubahan iklim yang mana berpengaruh terhadap biodiversitas. Nah, yang terdapat di dalam tanah yaitu memerlukan kondisi suhu tertentu untuk aktivitasnya dan keadaan ekstrim kering, ekstrim basah, dan meningkatkan suhu tanah akan mempengaruhi keanekaragaman organisme tanah. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai aktivitas manusia berkontribusi terhadap degradasi kekeringan tanah. Aktivitas manusia seperti penggunaan teknologi pertanian yang berat dan pengolahan tanah yang berlebihan berkontribusi terhadap degradasi tanah dan kekeringan. Penggunaan mesin-mesin berat dalam pertanian menyebabkan pemadatan tanah, mengurangi porositas dan kemampuan tanah menahan air, yang berdampak pada produktivitas dan kualitas tanaman. Selain itu juga penggunaan pestisida dan pupuk kimia juga merusak mikroba tanah, mengurangi kesuburan, dan memperburuk kekeringan. Praktik pertanian berkelanjutan seperti penggunaan amandemen organik, rotasi tanaman, dan pupuk hayaki dapat membantu menjaga kesehatan tanah dan produktivitas dalam jangka panjang. Ada dua jenis pemadatan tanah diantaranya yaitu pemadatan tanah permukaan. Nah, pemadatan tanah permukaan disebut juga pergerasan tanah atau pengerasan tanah. Terjadi ketika agregat permukaan tanah terurai akibat tetesan air hujan, limpasan, genangan air selama irigasi atau pengolahan tanah. Dan yang kedua yaitu ada pemadatan tanah di bawah permukaan. Nah, pemadatan itu disebabkan oleh pengolahan tanah dan lalu lintas roda. Tergantung pada lokasi terjadinya pengolahan tanah dengan peralatan seperti piringan cakram, bajak, moldboard, dan penyapu menyebabkan pemadatan di lapisan bawah tanah tepat kedalaman pengolahan. Nah, jenis itu sering disebut sebagai hard pan atau flop pan dan terjadi saat tanah diolah berulang kali pada kedalaman yang sama. Pemadatan akibat lalu lintas roda tersebut terjadi di pengolahan tanah dan disebabkan oleh beban berat gandar terhadap tanah. Nah, jenis pemadatan ini paling sulit dihilangkan sehingga pencegahannya sangat penting. Pencegahan pemadatan tanah dapat dilakukan melalui penggunaan alat dengan tekanan yang lebih rendah, rotasi tanaman, dan penanaman tanaman penutup yang dapat membantu memperbaiki struktur tanah secara alami. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah lingkungan yang dapat memperburuk kondisi kekeringan tanah, di mana salah satu penyebab umum terjadinya kekeringan yang terjadi di Indonesia adalah perubahan iklim. Berdasarkan data observasi BMKG dalam ekstrim perubahan iklim, yaitu hasil pengelolaan suhu di Indonesia secara umum di Indonesia sudah cukup baik suhu minimum, rata-rata, dan maksimum memiliki tren yang bernilai positif dengan besaran yang bervariasi. Oleh karena itu, maka masalah lingkungan yang dapat memperburuk kondisi kekeringan tanah di Situ Gede kota Tasikmalaya juga sama halnya seperti dengan kekeringan yang terjadi di Indonesia.
ada beberapa masalah lingkungan yang dapat memperburuk kondisi kekeringan tanah, yaitu yang pertama adanya penggundulan hutan, di mana hilangnya vegetasi mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap dan menyimpan air, mempercepat aliran air hujan ke sungai dan laut, dan menyebabkan erosi tanah. Hal itu juga membuat beberapa masalah lingkungan gitu yang ditimbulkan akibat kekeringan di Situ Gede Tasikmalaya. Lalu ada perubahan iklim, di mana perubahan iklim ini adanya perubahan pola curah hujan dan meningkatnya suhu global yang menyebabkan kekeringan lebih sering dan parah. Curah hujan yang tidak memenuhi dapat mengurangi ketersediaan air tanah. Lalu yang ketiga ada penggunaan air yang berlebihan, di mana pengambilan air tanah dan permukaan yang berlebihan untuk irigasi, industri, dan kebutuhan rumah tangga dapat mengurangi cadangan air dan memperparah kekeringan. Lalu yang keempat, ada urbanisasi dan pembangunan, di mana pembangunan infrastruktur seperti jalan dan pembangunan mengurangi area resapan air dan menyebabkan air hujan itu lebih banyak terbuang ke saluran daripada diserap oleh tanah. Lalu yang kelima, ada pertanian intensif, di mana penggunaan lahan pertanian yang insentif tanpa praktik konservasi tanah ini yang baik ini dapat bisa mengurangi kelembapan tanah dan meningkatkan erosi, terutama jika ada rotasi tanaman atau penutup tanah. Lalu yang keenam, adanya degradasi tanah, di mana praktik pertanian yang buruk ini seperti penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan dapat merusak struktur dan kesuburan tanah. Lalu yang ketujuh, ada pengembalaan berlebihan, di mana hewan ternak terlalu banyak di suatu area merusak vegetasi penutup tanah dan mempercepat erosi dan mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air. Lalu yang kedelapan, ada perubahan penggunaan lahan, di mana perubahan fungsi lahan ini seperti rawa atau lahan basah menjadi area perkotaan dan lahan pertanian dapat mengurangi kemampuan tanah untuk menyimpan air. Lalu ada erosi tanah, di mana erosi tanah ini disebabkan oleh angin dan air yang mengurangi lapisan tanah yang subur. Nah, lalu ada tanah salin, di mana praktik irigasi yang buruk dapat menyebabkan akumulasi garam di tanah ini dan mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap dan menyimpan air dan mempengaruhi kesehatan tanah. Lalu ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat menghancurkan vegetasi untuk menjaga kelembapan tanah. Lalu ada overreflation of groundwater, di mana pengambilan air tanah yang berlebihan tanpa pengisian kembali dapat menurunkan dan memperburuk kekeringan. Lalu ada perubahan pola angin dan suhu, di mana pola angin yang berubah dan suhu yang tinggi dapat meningkatkan penguapan air dari tanah dan tanaman dan mempercepat pengeringan tanah. Nah, oleh karena itu, masalah-masalah lingkungan yang dapat memperburuk kondisi kekeringan tanah di Situ Gede, Kota Tasikmalaya ini dapat mengakibatkan hal yang fatal terhadap lokasi di Situ Gede, Kota Tasikmalaya ini. Jadi sekian dari saya kembalikan kepada rekan saya yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai solusi dan strategi mitigasi yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan aktivitas manusia terhadap kekeringan tanah di Situ Gede, Kota Tasikmalaya, meliputi beragam pendekatan yang komprehensif. Yang pertama, implementasi strategi pengelolaan risiko dapat membantu masyarakat Situ Gede, Kota Tasikmalaya ini dalam menghadapi kekeringan tanah dengan lebih efektif. Nah, ini termasuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya kekeringan dan perencanaan yang lebih baik untuk menghadapi situasi tersebut. Yang kedua, diversifikasi sumber pendapatan petani yang dapat menjadi langkah penting dalam meningkatkan ketahanan dan kesuburan tanah tersebut. Nah, pengembangan sumber pendapatan yang lebih beragam seperti pertanian organik, peternakan, dan industri kecil lainnya dapat membantu mengurangi ketergantungan pada satu jenis tanaman dan pendapatan yang terkait.
Yang ketiga, pemilihan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan juga merupakan langkah yang penting. Nah, dengan memilih varietas tanaman tersebut menjadi lebih adaptif terhadap kondisi iklim yang lebih kering, petani juga dapat meminimalkan risiko tersebut terhadap fluktualisasi iklim yang dapat mempengaruhi produksi tanaman. Yang keempat, ini ada konservasi air, yang dimana aspek kunci ini mengatasi kekeringan tanah, yang dimana pengelolaan air ini lebih efektif melalui penggunaan teknologi irigasi yang lebih efisien. Yang kelima, pengembangan teknologi pertanian yang inovatif juga dapat membantu dalam mengatasi tantangan kekeringan tanah. Nah, ini melibatkan pengembangan teknologi yang lebih efisien dalam penggunaan air dan pupuk, serta meningkatkan kesadaran petani tentang pentingnya menggunakan teknologi yang berkelanjutan. Yang keenam, koordinasi dan kerjasama antar pemerintah, petani, dan masyarakat lainnya ini merupakan sangat penting sekali karena ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kerjasama dan koordinasi dalam menghadapi tantangan yang dihadapi. Nah, yang terakhir, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat tentang perubahan iklim dan kekeringan tanah yang juga merupakan langkah penting dengan meningkatkan kesadaran bahaya kekeringan dan pentingnya perencanaan yang lebih baik. Masyarakat dapat lebih siap menghadapi situasi-situasi seperti itu. Nah, dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan masyarakat di Situ Gede Kota Tasikmalaya dapat lebih efektif dalam menghadapi kekeringan tanah yang disebabkan oleh perubahan iklim dan aktivitas manusia, serta meningkatkan ketahanan tanah terhadap tantangan tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, kesimpulan dari presentasi kita hari ini yaitu berdasarkan pembahasan yang dipaparkan, kita dapat melihat bahwa degradasi kekeringan tanah pada ekosistem di Situ Gede Kota Tasikmalaya telah menjadi masalah yang sangat serius, di mana kekeringan tanah dapat berdampak pada kualitas air, kesuburan tanah, dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan strategi yang efektif untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan degradasi kekeringan tanah. Perubahan iklim telah menjadi isu global yang sangat penting dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk degradasi kekeringan tanah pada ekosistem di Situ Gede Kota Tasikmalaya. Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan degradasi kekeringan tanah meliputi penggunaan lahan yang berkelanjutan, pengembangan infrastruktur irigasi, penggunaan teknologi pengelolaan tanah, dan penggunaan mitigasi bencana kekeringan dan pengembangan ekosistem. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.